تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وجعلنا من الصالحين. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, tambahkan amal dan ilmu serta jadikan kami hamba yang saleh. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah, terangi hati kami dengan membaca Al-Quran. Allahumma tahhir qulubana bitadabburil Qur'an. Ya Allah, sucikan hati kami dengan memahami Al-Quran. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami, anak keturunan kami ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu salihah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha berkehendak. Wa iyamsaskallahu biturrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah berkehendak untuk mendatangkan bahaya pada kehidupan engkau, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolak bahaya itu untuk sampai kepada engkau. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah berkehendak untuk mendatangkan kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolak kebaikan itu untuk sampai kepada engkau. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Allah. Pagi hari ini kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan banyak kebaikan. Dengan dipilihnya kita datang duduk di majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat istimewa, majelis yang sangat sempurna, yakni majelis Al-Quranul Karim. Mari kita kembali mengingat hadis yang mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengarnya. Rasulullah bersabda, tidaklah manusia itu berkumpul di masjid membaca Al-Quran dan memahaminya kecuali Allah akan memberikan 4 kemuliaan. Yang pertama, Allah akan turunkan ketenangan. Saya yakin ibu-ibu lebih tenang di masjid baca Quran dibandingkan di rumah. Betul nggih? Kemudian yang kedua, wa nazzalat alaihimur rahmah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Kemudian yang ketiga, wa haffat anhumul malaikah. Hidupnya dijaga oleh para malaikat. Hidupnya dijaga oleh malaikat. Dijaga dari sesuatu yang membahayakan, termasuk insya Allah corona. Ibu-ibu, berkahnya ngaji ini insya Allah akan dijaga dari
corona insya Allah. Kemudian yang keempat, Allah akan menyebut nama-nama orang yang hadir di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk kemuliaan. Tentu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kita Bapak Ibu ketika kita hadir di majelis Al-Quran, lalu Allah membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, kita ingat kembali hadis Nabi yang bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Insyaallah ibu-ibu yang hadir ini hamba-hamba pilihan Allah, karena ibu hadir di sini untuk sesuatu yang mulia, untuk sesuatu yang agung, yakni Al-Quranul Karim. Semoga kebaikan-kebaikan itu kita dapatkan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini mohon maaf, ini perlu perkenalan apa badan? Oh perlu. Mungkin ibu-ibu pertama kaget ya, apalagi yang baru lihat saya. Ini yang isi kok nama Ahmad Rais, asli Kalimantan Barat, di Malang mulai tahun 2013. Status sudah menikah. Alhamdulillah. Doakan ibu-ibu segera punya anak, karena sudah 2 tahun menikah belum diberikan amanah. Mungkin saya banyak dosa, maka perlu bantuan doa ibu-ibu supaya Allah segera menitipkan anak kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Sampun nggih, ada pertanyaan lagi? Baik. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang ringan, tapi saya khawatir, bahkan kita semua khawatir masih belum maksimal melaksanakannya. Dengan kajian ini kita semua berharap bisa mengamalkannya dengan maksimal. Temanya adalah ciri-ciri penghuni surga sewaktu hidup di dunia. Dan sekarang kita masih hidup di dunia, artinya peluang untuk masuk dalam golongan tersebut masih sangat besar. Tema ciri-ciri penghuni surga sewaktu hidup di dunia akan kita bahas melalui Quran surah Adz-Dzariyat ayat 15 sampai ayat 19. Ayat 15 sampai ayat 19. Yang bawa mushaf silakan dibuka ayat 15 sampai 19. Surat Adz-Dzariyat juz 27. Yang tidak bawa mushaf bisa buka di aplikasi Al-Qur'annya. Melalui kajian ini ibu-ibu, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita ini sudah termasuk dalam ciri-ciri penghuni surga ataukah masih belum? Yang sudah termasuk, mari ditingkatkan. Yang belum, mari kita berlomba-lomba untuk masuk dalam golongan sebagai penghuni surga. Sebelum tema ini kita bahas, mari sama-sama kita mengambil kemuliaan dengan membaca ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum ma atahum. Ma ini bacaan mad jaiz munfasil. Boleh dibaca satu alif, boleh dibaca dua alif, boleh dibaca dua setengah alif. Boleh dibaca akhidhina ma atahum rabbuhum. Dibaca dua juga boleh. Akhidhina ma atahum rabbuhum, atau dua setengah. Akhidhina ma atahum rabbuhum, sama-sama. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini ada huruf H. Banyak orang yang keliru saat mengucapkan huruf H. Huruf H itu diucapkannya di tenggorokan, bukan di dada. Yang di dada bunyinya seperti ini. Ma yahja'un, ditekan. Padahal huruf H ini termasuk huruf ar-rikhwah. Pengucapannya sangat lembut. Ada nafas dan suara yang mengalir saat pengucapannya. Jadi cara pengucapannya ibu-ibu, ma yahja'un, ma yahja'un, bukan ma yah. Nah, terlalu dalam. Tempat keluarnya huruf itu hanya ada 3: bibir, lidah, tenggorokan. Enggak ada tempat keluar huruf dari dada. Nah, maka cara pengucapannya ma yahja'un. Napas dan suara dilepas dengan lembut. Kita ulang lagi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin, berada di dalam surga, wa uyun, dan di surga itu dia mendapatkan banyak mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka sewaktu hidup di dunia menjadi orang-orang yang muhsinin. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sewaktu mereka hidup di dunia sedikit tidur malam, karena sebagian malam dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun, mereka sewaktu hidup di dunia banyak
membaca istighfar di waktu sahur. Kemudian yang keempat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Mereka memberikan hak harta kepada orang yang meminta-minta dan kepada orang yang miskin. Itulah 4 ciri penghuni surga sewaktu hidup di dunia. Baik, kita mulai dari ayat 15. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Takwa, kata Imam Ibnu Katsir, dari kata al-wiqayah, artinya berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan yang membuat Allah murka. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang selamat dari murka Allah. Ketika dia selamat dari murka Allah, maka mesti dia berada fi jannatin, di dalam surga. Orang bertakwa kalau selamat dari murka Allah pasti berada di surga. Dan di surga itu wa'uyun, dia mendapatkan banyak mata air. Uyun berasal dari kata ainun. Ada film namanya Ainun Habibi. Ainun itu artinya mata air. Di surga paling tidak ada 3 mata air yang disebut dalam Quran. Yang pertama, mata air bernama Salsabila. Ada ibu yang namanya Salsabila di sini? Enggak ada. Salsabila itu artinya mata air surga. Di Quran juz 29 Allah berfirman, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Penghuni surga itu diberikan minum, dan minuman itu dicampur dengan zanjabila. Zanjabila ini kalau di Indonesia kan jahe. Nah, berarti jahe itu minuman penghuni surga. Tapi bukan berarti orang yang minum jahe di dunia dia mesti masuk surga. Boten. Karena tidak ada kaitannya orang minum jahe sama masuk surga. Ainan fiha tusamma salsabila. Minuman itu diberi nama oleh Allah dengan nama Salsabila. Maka ada anak perempuan dinamai Salsabila. Itu artinya mata air surga. Kemudian yang kedua, ada mata air surga itu yang namanya tasnim. Di surat Al-Mutaffifin, wa mizaju min tasnim ainai yashrabu bihal muqarrabun. Wa mizajuhu, dan minuman itu dicampur min tasnim, dari tasnim. Tasnim itu apa? Ainan, mata air yang akan diminum oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada mata air yang diberi nama oleh Allah Kafuro. Kalau bahasa Indonesia kafur itu apa? Kalau di Indonesia kafur itu, ya, ada kafur untuk menulis, ya, ada kafur untuk mengusir kecoa. Ya. Kalau dalam bahasa Quran, kafur artinya nama mata air surga. Aina yashrabu biha ibadullah. Kafur itu akan diminum oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa tadi ibu-ibu? Ada 3.
Yang pertama nopo? Salsabila. Yang kedua tasnim. Yang ketiga, kalau sungainya di surga itu ada 4. Sungainya ada 4. Yang pertama sungai yang isinya air tawar. Air tawar. Fiha anharum mimma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai dari air tawar. Yang kedua wa anharum min labanin. Ada sungai yang isinya air susu. Sungai susu. Ada nggak di dunia sungai susu? Tidak ada. Adanya di surga. Kemudian yang ketiga wa anharum min asalin. Ada sungai yang isinya madu. Nah, nanti di surga itu ada sungai madu. Yang keempat ini istimewa. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai yang isinya air khamr. Isinya khamr. Dan itu nikmat bagi orang-orang yang meminumnya. Ada 4 tadi. Yang pertama tawar, nggak asin, nggak manis, ya. Yang kedua susu. Yang ketiga madu. Yang keempat khamr. Nah, kalau ibu masuk surga, pilih yang mana? Hah? Madu di dunia sudah ada, tapi rasanya beda. Kalau saya pilih khamr, karena di dunia belum pernah minum khamr. Semoga kita semua dipilih oleh Allah menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat oleh Imam Muslim, innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Sesungguhnya kalian di surga itu selalu sehat, fala tasqamu abadan, maka kalian tidak pernah sakit. Enggak ada di surga itu orang kena corona, itu enggak ada. Ngoten. Di surga semua manusia sehat, tidak pernah sakit. Kemudian yang kedua, wa innalakum an tahyau fala tamutu abadan. Sesungguhnya kalian di surga itu selalu hidup, maka kalian tidak akan mati selama-lamanya. Maka kehidupan abadi itu bukan di dunia. Kehidupan abadi itu di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa innalakum antashibbu fala tahramu abadan. Sesungguhnya kalian di surga itu selalu muda, selalu gadis kalau perempuan. Kalau laki-laki selalu remaja. Fala tahramu abadan, maka kalian tidak akan tua selama-lamanya. Jadi ibu-ibu kalau pengen kembali muda, segera pulang masuk surga. Allah akan kembalikan menjadi muda. Kalau di dunia ini memang tempat perubahan. Awalnya kecil, besar, terus awalnya cantik, kemudian menjadi keriput dan seterusnya. Itu dunia. Nah, tapi kalau di surga tidak ada kecuali Allah akan menjadikan seluruh penghuninya menjadi muda. Kemudian wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Di surga kalian akan selalu mendapatkan nikmat, maka kalian di surga tidak akan susah. Kalau di dunia kita kadang senang, kadang susah, kadang tertawa, kadang menangis. Itu dunia, wajar. Kalau di surga enggak ada orang kesusahan, karena semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ceritakan
Nabi pun juga menceritakan tentang kenikmatan surga yang begitu luar biasa. Kira-kira ibu-ibu pengen pulang apa buatan? Pengen sekarang apa besok? Hah? Jangan sekarang, besok Ustaz. Artinya apa? Kita ini masih cinta sama dunia, sehingga kita berat untuk meninggalkan dunia ini. Ibu saya menelpon, Rois, di Kalimantan banyak kenikmatan, banyak sekali kemudahan hidup. Kalau kamu pulang, kamu akan mendapatkan kemudahan hidup. Mesti besok saya langsung pesan tiket pulang ke Pontianak. Nah, sekarang Allah sebutkan tentang kenikmatan surga. Nabi menyebutkan pula tentang kenikmatan surga kepada kita. Nah, kita pengen segera pulang atau masih mau lama-lama di dunia ini? Hah? Pengen segera ge? Sudah nggak tahan hidup nih Ustaz. Banyak cobaan. Ya. Dan kita harus yakin, ibu-ibu. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah." Orang-orang beriman dan mengisi imannya dengan amal soleh, pasti mereka masuk surga. Yakin, kalau kita beriman, beramal soleh, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri penghuni surga sewaktu hidup di dunia. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sewaktu hidup di dunia menjadi orang-orang muhsin. Muhsin berasal dari kata ihsan. Apa itu ihsan? Kita sering mendengar ada Islam, ada iman, ada ihsan. Apa yang disebut dengan ihsan? Ada dua pengertian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ibu-ibu. Pertama, pengertian dari aspek ibadah. Yang kedua, dari aspek sosial. Pengertian yang pertama dari aspek ibadah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ingat, seakan-akan, bukan melihat, tapi seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ibadahnya para nabi, para sahabat, dan para ulama-ulama salaf. Mereka itu kalau mau sholat gemeter. Apa bahasa Jawanya gemeter? Dredeg. Ya. Itu bukan karena grogi dilihat oleh makmumnya, boten. Tapi karena yang dia hadapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sampai keringatan, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Sampai ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Ali, kenapa engkau mau sholat sampai keringatan seperti itu?" Kata sahabat Ali, "Tahukah kalian saya mau menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala." Inilah orang yang beribadah dengan ihsan, seakan-akan dia melihat Allah. Tentu potongan orang-orang seperti kita ini belum sampai ke situ. Karena kita sholat masih banyak pikiran di luar sholat. Ketika kita ingin mencapai ketingkatan ihsan, tapi itu belum bisa kita lakukan, ada tingkatan yang kedua. Kata Rasulullah, "Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka."
Kalau kamu tidak bisa melakukan hal tersebut, maka sadarkan dirimu saat beribadah engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak punya tingkatan, atau kita tidak sampai kepada tingkatan seakan-akan melihat Allah, ada tingkatan yang kedua. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibadah merasa dilihat oleh Allah, insya Allah ibadah kita akan benar, sungguh-sungguh. Ada seorang karyawan, dia kerja dilihat sama bosnya, itu kerjanya sungguh-sungguh napa badan? Sungguh-sungguh. Makanya ibu-ibu, kenapa kalimat itu menggunakan kah dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau kamu itu orangnya jauh atau dekat? Dekat. Artinya apa? Ketika kita sholat, Allah ingin kita menghadirkan perasaan kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ihsan. Maka siapa yang melakukan ibadah seperti itu, dia termasuk golongan dalam ayat ini. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sewaktu hidup di dunia menjadi orang-orang yang ihsan. Pengertian yang kedua dari aspek sosial. Ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang yang jahat, atau berbuat lebih baik kepada orang yang baik. Ada dua pengertian tadi. Yang pertama nopo? Berbuat baik kepada orang yang jahat. Yang kedua, berbuat lebih baik kepada orang yang baik. Yang pertama, berbuat baik kepada orang yang jahat. Ini tidak mudah. Ada orang mencaci maki ibu, mengambil hak ibu, menjelek-jelekkan nama panjenengan, tapi kita tetap berbuat baik kepada dia, memaafkan perbuatan dia, itu disebut dengan ihsan, dan pelakunya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa napa badan? Insyaallah bisa nggih. Ada orang yang jahat sama ibu, misalnya tetangga lah, jahat banget sama panjenengan, panjenengan difitnah, dibicarakan, digibah dan seterusnya. Tapi panjenengan tetap baik kepada dia. Itu ibu-ibu telah melakukan perbuatan ihsan, yang pelakunya nanti dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ketika kita dijahatin, dizolimin sama orang, kita diberikan 3 pilihan itu. Pertama, kita membalas. Apa boleh Ustadz membalas? Balas dendam. Kalau balas dendam tidak boleh, tapi membalas keburukan itu boleh. Misal ada orang yang menjewer kita, itu boleh kita balas jewer juga, tapi jangan ditempeleng. Hanya boleh dibalas sesuai kejelekannya. Ini sebagaimana firman Allah, wa in 'aqabatum fa'aqibu bimithli ma 'uqibatum bih. Kalau kalian disakiti, fa'uqibu, kalian boleh membalas bimithli ma 'uqibatum bih, sesuai apa yang dia lakukan kepada kamu. Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Tapi jika kamu sabar, itu lebih baik. Nah, berarti ayat ini mengatakan boleh kita membalas
kejelekan yang serupa. Paham nggih? Yang kedua, kita tidak membalas, tapi kita sabar. Yang pertama tadi kita membalas, puas kan? Hati merasa puas, tapi kita nggak dapat apa-apa. Nah, yang kedua sabar, kita tidak membalas, ya. Dia mengejek kita tidak membalas ejekan kepada dia, tapi kita sabar. Kalau kita sabar, kata Rasulullah, maka kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi kita itu akan diberikan kepada kita. Ngoten. Pilih yang mana? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga ini ada yang lebih dahsyat lagi, ibu-ibu. Yang ketiga ini adalah tidak membalas, sabar. Yang ketiga ini adalah memaafkan. Berat. Jadi kita tidak membalas, ya. Kemudian kita memaafkan. Itu lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa nggak melakukan yang nomor 3 ini? Insya Allah bisa nggih, dimaafkan. Ada orang punya hutang kepada panjenengan, diikhlaskan, bisa tidak? Katanya mau pilih yang ketiga. Hah? Ini sudah kita tagih berkali-kali, tapi dia ada aja alasan. Kemudian panjenengan memutuskan, sudah, saya ikhlaskan, saya maafkan. Bisa? Kalau hutangnya 10 juta, insya Allah bisa ya. Yang bilang bisa, alhamdulillah. Yang masih nunduk-nunduk gini, ya. Berat, karena kita cinta sama dunia. Jadi yang ketiga ini, memaafkan atau mengikhlaskan, itu perbuatan yang sangat mulia. Ada sahabat Nabi yang dikatakan oleh beliau sebagai ahli surga, dan mungkin ibu-ibu pernah mendengar hadis ini. Dalam satu kesempatan Nabi kumpul dengan beberapa sahabatnya di masjid. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, sebentar lagi akan ada ahli surga yang lewat. Sahabat-sahabat lain bertanya-tanya, kira-kira siapa yang dikatakan ahli surga itu? Datanglah seseorang yang tidak dikenal. Berarti dia bukan sahabat dekatnya Rasulullah. Kalau tidak dikenal berarti bukan sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan dia sebagai ahli surga. Kemudian sahabat yang lain pengen cari tahu, ya. Mereka ingin mencari tahu apa amalan yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dikatakan sebagai ahli surga oleh Rasulullah. Maka ada satu sahabat yang mengikuti dia sampai ke rumahnya, pengen tahu apa yang dilakukan di rumahnya. Udah sampai nginep di rumahnya. Ini semangatnya sahabat ya, untuk masuk surga luar biasa. Jadi mereka irinya itu urusan akhirat. Kalau kita beda, irinya kita ini kebanyakan urusan dunia. Ada teman beli kerudung bagus banget, ditanya itu, kamu beli kerudung di mana? Pengen. Tapi kalau ada temannya hafal Quran, tidak pernah ditanya, kamu kok bisa hafal Quran? Bagaimana caranya hafal Quran? Dan seterusnya.
Nah, sahabat ini ingin tahu apa amalan yang dia lakukan sehingga dikatakan sebagai ahli surga oleh Rasulullah. Sampai nginep di rumahnya. Keesokan harinya, sahabat itu bertanya, sepertinya ibadah kamu ini sama saja dengan saya. Waktunya sholat malam ya sholat malam, waktunya sholat wajib ya sholat wajib. Ngoten. Tapi kenapa kamu dikatakan sebagai ahli surga oleh Rasulullah? Apa jawaban sahabat itu? Sebelum tidur saya memaafkan seluruh kesalahan orang beriman yang pernah berbuat salah kepada saya. Paham ya? Ini kita praktekkan ibu-ibu. Ngaji itu puncaknya praktek, bukan hanya sekedar wawasan, praktek. Nah, sebelum tidur kita berkata, ya Allah, orang yang pernah membicarakan kejelekan saya maafkan. Kalau ada orang beriman pernah mencaci maki saya maafkan. Kalau ada orang beriman yang pernah punya hutang kepada saya, dia tidak bayar, bahkan saya lupa sudah, saya maafkan. Bisa nggih? Sebelum tidur. Ya Allah, kemarin ada orang yang mencaci maki saya maafkan. Saya ikhlas ya Allah. Ya Allah, kapan hari ada orang yang berhutang kepada saya, sudah saya tagih berkali-kali, tapi dia tidak bayar. Ya Allah, saya ikhlaskan. Maka ibu insya Allah mendapatkan posisi sebagaimana posisi sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Itulah perbuatan ihsan. Berbuat baik kepada orang yang jahat. Memang tidak mudah ibu-ibu, tapi bisa kita lakukan. Makanya dalam Quran Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan itu disebutnya 5 kali. Allah sebut 5 kali. Allah banyak mencintai orang dalam Al-Quran itu banyak. Allah mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Tapi untuk orang-orang yang berbuat ihsan, Allah nyatakan cintanya sebanyak berapa kali? 5 kali. Kalau Allah cinta, maka cinta itu akan Allah umumkan kepada para malaikat. Wahai malaikat-malaikatku, aku cinta kepada hamba ini, maka cintalah kalian kepadanya. Itu perbedaan cintanya Allah dengan manusia. Kalau manusia, ada orang cinta kepada kita, mungkin hanya dia saja yang cinta. Tapi ketika Allah cinta kepada kita, maka Allah mengajak para malaikatnya untuk ikut mencintai hamba tersebut. Maka salah satu cara untuk meraih cinta Allah adalah kita bersungguh-sungguh menjadi orang yang selalu melakukan perbuatan ihsan. Itu makna yang pertama, nopo? Berbuat baik kepada orang yang jahat. Yang kedua, berbuat lebih baik kepada orang yang baik. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikan yang sama. Itu wajar, namanya balas budi. Tapi ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas lebih baik. Itulah yang disebut dengan ihsan. Makanya salam itu sunnah dijawab lebih sempurna dari orang yang mengucapkannya. Kalau ada teman kita mengucapkan salam, assalamualaikum, maka kita disunahkan menjawab lebih sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mengucapkan salam demikian,
itu kita sedang melakukan perbuatan ihsan. Ada orang memberi sesuatu kepada kita. Bagaimana cara membalasnya Ustadz? Kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita, padahal kita tidak minta. Misal memberikan hadiah, kita tidak minta tapi dia berikan kepada kita. Bagaimana cara membalasnya? Kalau kita bisa membalas lebih baik daripada itu, balaslah lebih baik. Tapi kalau kita tidak bisa, minimal kita balas dengan doa. Maka kalau ada orang ngasih sesuatu kepada kita, itu ucapan doanya nopo? Jazakallahu khairan. Buatan terima kasih. Bukan terima kasih ibu-ibu. Terima kasih, buatan. Kalau kita mengucapkan terima kasih, apa kebaikan yang dia dapatkan dari kita? Tidak ada. Kalau kita bilang terima kasih, Masya Allah kamu baik, dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari kita. Tapi ketika kita balas dengan doa, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih besar, berarti dia mendapatkan kebaikan dari kita. Kebaikan apa? Doa. Paham gak? Jazakallahu khairan. Kalau perempuan, jazakillahu khairan. Kalau bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak ada. Sekarang ini banyak seperti itu. Ya. Jazakallah untuk laki-laki, kalau untuk perempuan jazakillah. Kalau banyak, jazakumullahu khairan. Cara menjawabnya wa iyyak. Nah, insyaallah ibu-ibu sudah pernah belajar itu. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ketika kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, kita juga bisa memberikan kebaikan kepada dia walaupun berbentuk doa. Ketika kita bisa memberikan kebaikan yang lebih baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka pelakunya disebut dengan muhsinin. Sebagaimana ayat ini yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kemudian kita masuk kepada ciri yang kedua. Yang kedua ini lebih berat lagi. Ini urusan kita dengan Allah. Yang kedua adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Karena sebagian malam mereka gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini saya pribadi merasa sangat kurang, ibu-ibu. Bah kita merasa sangat kurang dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas kekurangan kita memberikan hak untuk beribadah di sepertiga malam. Maka dengan belajar ini, mari kita sama-sama berlomba untuk masuk dalam golongan orang-orang yang sedikit tidur di waktu malam, karena sebagian malamnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak orang bisa melakukannya, maka Allah sangat memuliakan orang-orang yang beribadah di waktu malam. Bahkan dikatakan dalam hadis yang sahih, Allah turun ke langit dunia, dalam tanda kutip, Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah mencari hambanya. Hal mim mustaghfir fa'aghfirullah. Apakah ada orang yang minta ampun, saya akan ampuni, kata Allah. Allah yang mencari, bukan kita. Allah yang mencari. Apakah ada yang minta ampun?
aku akan ampuni, kata Allah. Hal min taib fa atubu alaih. Apakah ada yang bertaubat, aku akan terima taubatnya, kata Allah. Kemudian hal min dhi hajah fa u'tiya su'lah. Apakah ada yang punya hajat, aku akan penuhi hajat-hajatnya. Allah yang mencari kita, Bapak Ibu, di waktu sepertiga malam. Apakah kita ada ketika dicari oleh Allah? Ataukah kita tidak ada saat kita dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini tentu harus menjadi renungan bagi kita semua, menjadi muhasabah bagi kita semua, sehingga kita termasuk dalam golongan yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Maka Nabi bersabda, afdhalus salata ba'dal fariidhah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Karena salat malam ini pertemuan khusus antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau raja itu kan punya pertemuan khusus dengan para orang-orang dekatnya. Maka orang yang salat malam, disitulah pertemuan khusus dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak banyak orang bisa melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah bangun ibadah di sepertiga malam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun. Ciri yang ketiga adalah mereka yang banyak istighfar di waktu sahur. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Mereka yang banyak mengucapkan kalimat ini di waktu sahur, itulah ciri-ciri penghuni surga sewaktu hidup di dunia. Waktu sahur itu waktu menjelang subuh. Kalau subuhnya jam 4, berarti waktu sahurnya jam setengah 4 sampai jam 4 itu. Ada waktu kita bangun sebelum subuh, misalnya 10 menit kita bangun sebelum subuh. Kita berwudu, kita sholat, habis sholat jangan lupa banyak baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil membayangkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan waktu muda dulu. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu ciri yang ketiga. Yang terakhir, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Mereka memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Karena Allah memberikan kita harta banyak, ibu-ibu, bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Pertama, lis-sa'il, orang yang meminta-minta. Di lampu merah kadang kita pakai kendaraan, ketemu sama orang yang minta-minta. Kata Al-Quran, dia punya hak untuk diberi. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, orang yang meminta-minta itu punya hak, walaupun dia meminta dari atas kuda. Dulu kuda ini kendaraan terbaik. Kalau sekarang mungkin Alphard. Walaupun ada orang yang meminta-minta pakai mobil Alphard, dia punya hak untuk kita beri. Tapi kita punya hak juga untuk tidak memberi. Paham nggih? Kesalahan yang sering terjadi adalah sudah tidak memberi, suuzon.
Aduh itu kok muda, masih muda, kok minta-minta. Udah nggak ngasih, suuzon. Apa gunanya suuzon? Tidak ada kebaikan yang dia dapatkan dari kita kalau kita suuzon. Sudah kita tidak memberi, suuzon lagi. Lebih baik ketika kita tidak mau memberi, kita beri dia dengan doa. Ya Allah, semoga dia cepat dapat kerja yang bagus sehingga tidak lagi minta-minta. Ngoten. Kalau kita suuzon gak ada gunanya, ibu-ibu. Jenengan ketemu sama orang berbuat jahat, kalau kita suuzon gak ada gunanya. Tapi kalau kita doakan, ya Allah semoga dia segera sadar, bertaubat, kembali kepada jalanmu, ada kebaikan yang kita berikan kepada dia, yakni doa. Tapi kalau kita bisa memberi, itu lebih baik. Karena salah satu penghuni surga adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Demikianlah ciri-ciri penghuni surga sewaktu hidup di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ciri-ciri tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo. Silakan. Dalam sebuah hadis, mohon maaf guys, saya jawab dulu yang ini. Memang dikatakan bahwa orang yang meminta-minta akan datang pada hari kiamat nanti dengan wajahnya yang berlumuran dengan darah. Nah, hadis itu tegas, tidak boleh meminta-minta ketika yang bersangkutan itu mampu untuk bekerja. Makanya ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah minta makan. Sahabat ini kalau datang kepada Nabi macam-macam mintanya. Ada yang minta nasihat, minta doa, ada yang minta makan. Sama Nabi nggak dikasih. Justru diberi kapak oleh Rasulullah karena Nabi melihat dia masih muda, masih kuat. Nabi memberinya kapak. Kata Rasulullah, ini kapak, kamu cari kayu, kamu jual di pasar, nanti hasilnya buat makan. Itu cara Rasulullah mendidik sahabatnya. Tapi ada juga orang yang minta ke Rasulullah, diberi oleh Rasulullah. Ngoten. Cuman kita tidak seperti itu, ibu-ibu. Artinya ketika ada orang minta kepada kita di lampu merah, kita kasih kapak, nanti kita yang dikapak sama dia. Nah, meminta-minta dalam sebuah hadis memang sangat tegas dilarang. Tapi kita sebagai orang yang diminta, ya, kita boleh memilih memberikan dan tidak memberikan. Hanya saja Nabi berkata dalam hadisnya, orang yang meminta-minta itu dia punya hak untuk diberikan. Dia mampu kok minta-minta, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya dua pilihan, antara memberikannya atau tidak memberikannya. Kalau kita memberikannya, bagus, sedekah. Karena sedekah tidak hanya kepada orang yang miskin, sedekah juga bisa kepada orang yang kaya. Tapi kalau kita tidak memberikannya, pesan saya jangan suuzon. Nah begitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Monggo. Salat malam. Iya. Imam Syafi'i berkata, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Kita sholat malam itu untuk siapa? Untuk Allah, ya.
Niatnya karena Allah, untuk membesarkan Allah, bukan membesarkan diri kita. Orang kalau beribadah membesarkan dirinya, dia nggak dapat apa-apa. Sholat malam, kemudian selfie, dikirim ke grup, mari sholat malam. Itu kalau niatnya supaya dia dikatakan sebagai orang yang ahli sholat malam, bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan hadis yang sahih dikatakan bahwa Allah memanggil orang-orang yang ahli baca Quran. Ini yang hadis yang saya takutkan ini, ibu-ibu. Jadi Allah memanggil orang-orang yang baca Quran. Kata Allah, "Madza 'amilta?" Apa yang kamu amalkan waktu hidup di dunia? Ya Allah, siang malam saya membaca Quran. Kata Allah, tidak. Kamu membaca Quran bukan karena saya, tapi kamu ingin dikatakan sebagai ahli Al-Quran. Maka Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk menyeret dia ke neraka. Ini yang kita takutkan. Maka ibadah itu disimpan, disembunyikan, kecuali kita ingin memberikan motivasi. Tapi harus benar-benar menjaga hati. Jangan sampai gara-gara kita memperlihatkan ibadah kita, tujuan untuk memotivasi, tapi ujung-ujungnya kita merasa besar diri. Hati-hati, karena setan tidak pernah kehabisan cara untuk membuat kita rugi di akhirat. Maka lebih baik ibadah itu disembunyikan, ditutupi sebagaimana kita menutupi kejelekan kita. Ada pertanyaan yang lain? Silakan ibu-ibu. Silakan. Itulah wanita ya. Kalau laki-laki ya paling sejam, paling lama sejam lah, udah selesai itu. Kalau wanita masih terbayang-bayang gitu. Karena wanita memang lebih ke perasaan. Kalau laki-laki lebih ke rasional ya. Memang hati itu tidak langsung bisa memaafkan secara sempurna. Tapi paling tidak lisan kita memaksa hati kita untuk memaafkan. Paling tidak lisan kita memaksa hati kita untuk memaafkan. Masih ada yang mengganjal Ustadz, dipaksa terus. Lama kelamaan hati itu akan membuka lebar pemaafan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Jadi itu sudah terhitung memaafkan ibu. Walaupun masih mengganjal, tapi kalau ibu mengatakan saya maafkan dia, saya ikhlaskan, itu sudah dianggap perbuatan ihsan, walaupun mengganjal. Lama kelamaan dia akan hilang, yakin. Karena semua banyak hal yang harus kita awali dengan paksaan, harus dipaksa dulu. Insya Allah sudah termasuk perbuatan ihsan. Ada lagi yang mau bertanya? Sampun nggih? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji menambah iman kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.